وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Darul Ihsan yang Allah muliakan, mari kita kenalkan syukur kita dalam hati seraya kita ucapkan alhamdulillah bahwa Allah izinkan kita benar-benar memasuki bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi hikmah bagi kita mampu mengisinya dengan amalia yang terbaik melebihi amalia-amalia di Ramadan yang telah lalu. Dalam kesempatan ini, pertama saya ingin mengingatkan jangan lupa berniat i'tikaf supaya kita lebih memperoleh nilai tambah. Jangan lupa berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang kedua, jangan lupa kita berniat untuk ta'lim. Kita akan ngaji dengan Al-Mukarram Ustaz Marhadi Muhayyar MA. Bapak Ibu sudah kenal beliau? Belum. Oleh karena itu saya hadirkan. Sebab kalau orang Telkom tidak kenal beliau itu nanti dianggap ketinggalan banget. Oleh karena itu sengaja saya hadirkan beliau. Beliau tinggalnya di Tanjung Priok saja. Ya, pokoknya di Tanjung Priok. Nanti kalau ingin rumahnya silakan datang ke sana. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena memang waktunya singkat, tapi ingin memperoleh hal yang banyak. Oleh karena itu judulnya menjadi mendialogkan sekitar sunnah dan bid'ah amaliyah Ramadan. Kenapa topik ini diangkat? Sebab dialog atau tuduhan bid'ah dan sunnah itu adalah satu dari poin sekian banyak yang memecah belah umat. Kalau boleh saya balik pernyataannya, tuduhan bid'ah itu adalah salah satu pernyataan dari sekian banyak masalah yang mengakibatkan perpecahan umat. Akhirnya apa? Daripada sesama muslim bid'ah mendingan milih pemimpin yang kafir. Coba sampai ada yang kebablasan begitu. Nah, di lingkungan kita mungkin juga masih ada memendam bahwa banyak bid'ah. Ada yang lebih lucu, ceramah menggebu-gebu menuduh orang bid'ah, tiba-tiba dia sholat tarawih juga berjamaah. Loh, dikiranya sholat tarawih berjamaah itu bukan bid'ah. Nah, nanti kita tanyakan beliau. Begitu. Terus jangan-jangan di ruangan ini juga masih banyak bid'ah. Begitu habis sholat, salaman. Nah, itu dianggap bid'ah. Tapi ternyata menghindari bid'ah salaman itu menimbulkan bid'ah baru dengan cara duduk silanya melosor ke depan. Kalau nggak gitu mundur ke belakang. Nah, jadi ini untuk menghindari bid'ah ternyata melahirkan bid'ah baru. Nah, ada yang lebih gawat lagi. Setiap habis sholat baca Quran pakai HP. Nah, gitu. Itu lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Kalau ditanya, kenapa habis sholat baca Quran? Oh, ini sunnah Nabi. Loh, mana ada Nabi baca Quran pakai HP? Nah, jadi ini oleh karena itu saya sengaja undang beliau. Nanti kita ajak dialog. Sesungguhnya bid'ah itu apa begitu? Nah, sesungguhnya bid'ah itu apa? Sampai-sampai dibilang setiap bid'ah dolalah masuk neraka. Padahal kita bekerja itu dalam rangka mengabdi kepada Allah untuk menggapai surga. Ustaz di ruangan ini bahkan tidak mau dibilang untuk kerja untuk mencapai surga, tidak mau. Untuk apa? Saya ingin mendapatkan ridho Allah. Kan luar biasa itu. Jadi makanya nggak mau bid'ah. Oleh karena itu mohon dibeberkan betul. Kira-kira supaya tidak terjebak bid'ah itu, supaya punya definisi yang lebih jelas, lebih gamblang, sehingga tidak terjebak kepada bid'ah dan bid'ah. Dengan sangat leluasa, kira-kira waktu paparannya sekitar setengah jam. Nanti kita silakan rekan-rekan bertanya. Dan Ustadz, nanti mungkin saking tidak sabarnya bertanya, termasuk saya, nanti kalau di tengah paparan ada interupsi tanya, diterima saja, ya, supaya nanti lebih seru. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz, kami persilakan untuk memberikan materi dan dialognya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin, wa qala lin nabiyyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tadi saya tidak menggunakan sayyidina, nanti dibilang bid'ah lagi. Jadi pakainya nabiyina. Saudara kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima amal ibadah kita di hari yang penuh berkah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suatu kehormatan saya bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian, karyawan PT Telkom. Saya diminta menyampaikan tema tentang mendialogkan antara bid'ah dan sunnah dalam amaliyah bulan Ramadan. Sebelum kita menjurus kepada permasalahan tersebut, ada baiknya kita menyampaikan apa sih bid'ah itu. Para ulama, Bapak Ibu, bid'ah itu makhluk seperti apa? Di sini ulama mendefinisikan al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bid'ah itu kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Qawaidul Ahkam mengatakan bid'ah itu adalah fi'lu, melakukan sesuatu ma lam yuhad, yang belum terjadi, yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi definisinya ini sangat umum. Melakukan apa yang tidak ada di masa Rasulullah itu namanya bid'ah. Itu ulama yang mendefinisikan itu. Rata-rata ulama fikih mendefinisikan bid'ah demikian. Tidak jauh dari definisi ini adalah Imam Nawawi dalam kitab Tahdzib al-Asma' wal Lughat. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah ihdas, mengadakan, membuat ma lam yakun fi ahdi Rasulillah, apa yang belum terjadi, apa yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemukakan juga bid'ah melalui atau bid'ah yang digunakan oleh ulama Saudi. Mufti Saudi Arabia almarhum di era 90-an dia wafat. Kenapa ini perlu disinggung? Karena biasanya masyarakat yang menginduk kepada ulama Saudi ini yang sedikit ada perselisihan dalam masalah bid'ah. Karena ulama negara Yaman, Syria, Mesir, Irak, Yordania, Palestina itu relatif sama dalam memahami makna bid'ah. Berbeda dengan ulama Saudi Arabia. Di sini kata Syekh bin Baz, al-bid'ah maknaha al-muhdas fi. Bid'ah itu adalah artinya sama sebenarnya dengan definisi para ulama yang lain, tetapi dalam pelaksanaan yang berbeda. Jadi kata Syekh bin Baz, makna dari bid'ah itu adalah al-muhdas, apa yang diadakan dalam urusan agama. Allazi ahdatsahu an-nas wa lam yakun syara'ahu Rasul, yang dilakukan oleh manusia tetapi tidak ada di masa Rasulullah SAW, dinas, yang dilakukan, dicontohkan untuk para sahabat, orang-orang di masa Rasul. Hadza yusamma bid'ah. Ini dinamakan dengan bid'ah. Jadi apa yang tidak ada, belum terjadi, tidak dicontohkan, itu bid'ah.
Itu mengawali taklim kita. Bukan taklim barangkali, kalau taklim saya terlalu tinggi. Ini informasi. Oleh karena itu, ulama Saudi yang lain, kalau Syekh bin Baz, ulama Saudi nomor 1 di era kontemporer. Beliau mufti kerajaan Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi nomor 2-nya, tokoh terkemuka setelah Syekh bin Baz, mengatakan ketika menjelaskan hadis Nabi yang berbunyi wa syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang muhdas, yang baru. Wa kullu muhdatsatin, setiap perkara baru, bid'ah. Bid'ah itu asal kata dari bada'a yabda'u, bada'atan wa bid'atan, artinya membuat, dibuat, baru dilakukan, baru dibuat, itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap sesat itu di neraka. Kalimat wa kullu dolalatin finnar menurut para ulama hadis ini tambahan dari Sayyidina Umar, bukan dari Rasulullah SAW. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan terkait hadis ini dan hadis lain yang berbicara tentang kullu bid'ah dolalah, beliau mengatakan ini kulliyah, maknanya adalah totalitas, menyeluruh, kulliyah, tidak ada pengecualian sama sekali, ammah, umum, syamilah, mencakupi, musawwarah bi aqwa adawati syumul, dipagari dengan kosakata yang paling mencakupi dan paling umum, paling menyeluruh, yaitu menggunakan kalimat kull. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, atau ba'da hadhil kulliyah yasihu an nuqassim al-bid'ah ila aqsam thalatha. Apakah setelah penjelasan ini kalimat Rasul yang totalitas, dibenarkan kita membagi bid'ah kepada 3 bagian atau kepada 5 bagian atau yang lainnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, abadan, tidak sama sekali. Abadan itu artinya tidak. Hadza la yasih, ini tidak dibenarkan. Hadis yang sering dijelaskan oleh para ulama dan menjadi titik simpul polemik ini hadis yang ada di depan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Jadi hadis tentang bid'ah ini asbabul wurudnya, hadirin yang berbahagia, kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Sebab timbulnya hadis ini, sebab keberadaannya hadis ini adalah dari khutbahnya Rasul, dari ceramahnya Rasul dalam khutbah Jumat. Dalam beberapa sejarah disebutkan seperti itu. Amma ba'd, kata Rasul, amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran Al-Karim, kitabullah, wa khairul huda, dan sebaik-baik petunjuk adalah huda Muhammad, petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru, muhdas, atau yang diadakan, yang baru diadakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Saudara kaum muslimin, menyikapi hadis ini, para ulama hadis menjelaskan seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan tentang tendensinya penekanannya kepada masalah akidah. Kata para ulama hadis, hadis ini lebih berbicara kepada tendensi akidah, akidah yang bid'ah. Kenapa demikian? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena kalimat ini menggunakan kata dolalah, sesat. Itu mengarah kepada akidah, tendensinya kepada akidah. Meskipun ada masalah fikih, tetapi Rasul berbicara ini dalam kapasitas akidah. Kata para ulama hadis menjelaskan, karena
Akidah itu seperti ada nabi setelah nabi. Lalu Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah dan sejenisnya ini berbicara tentang akidah. Maka menggunakan kalimat dolalah, sesat. Lawan kata dari dolalah, kata para ulama hadis adalah hidayah. Dolalah artinya sesat, lawannya hidayah, petunjuk. Kalau kalimat dolalah diterapkan kepada hukum fikih maka tidak tepat. Dan tidak ada ulama yang menggunakan ini. Misalkan hukum puasa adalah hidayah, itu tidak benar. Hukum puasa adalah wajib. Hukum haji adalah wajib. Hukum mencuri adalah haram. Tidak bisa dikatakan hukum mencuri adalah dolalah, sesat. Oleh karena itu ulama hadis dan para ulama-ulama Islam menjelaskan hadis ini lebih bertendensi kepada akidah. Wa khairul huda, dalam hadis yang lain riwayat Imam Nasai dikatakan wa kullu bid'atin dolalah wa syarrul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru, muhdas. Wa kullu muhdatsatin, setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Diada-adakan, dibuat-buat. Bada yang tak membuat. Wa kullu bid'atin, dan setiap yang dibuat-buat itu adalah finnar, sesat, dolalah. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat di neraka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Imam Syafi'i menyikapi begitu banyaknya bid'ah, membagi bid'ah kepada dua bagian. Al-bid'ah sinfatani, bid'ah bid'atani, bid'ah mahmudah wa bid'ah mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bahasa kitanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Ini Imam Syafi'i. Beliau ini gelarnya ulama hadis, karena punya kitab Musnad Imam Syafi'i. Lalu juga pakar fikih. Terkadang ada yang bertanya, kenapa Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis Imam Bukhari? Kenapa? Karena Imam Bukhari lebih belakangan lahirnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal lahir lebih dulu, sekitar 1 abad setengah ketimbang Imam Bukhari dan Muslim. Mereka, para ulama-ulama fikih sekaligus ulama-ulama hadis, lebih mudah mendeteksi hadisnya karena zamannya lebih dekat. Imam Abu Hanifah itu tabi'in, bertemu dengan sahabat bertemu dengan Rasul, maka lebih mudah dalam menyeleksi hadis. Secara relativitas lebih mudah mendapatkan kebenaran karena zamannya lebih dekat kepada Rasul. Karena Rasul juga mengatakan sebaik-baik zaman adalah zamanku, dalam hal masalah keimanan dan lainnya. Maka Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tidak menggunakan hadis Imam Bukhari karena Imam Bukhari jauh lahir setelah para a'imah ini. Bahkan imam-imam hadis itu mayoritas bermazhab Imam Syafi'i. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i, Imam Muslim Syafi'i, Imam Abu Dawud Syafi'i, Imam Nasai Syafi'i, termasuk Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Lalu beliau berijtihad terkenal dengan mazhab Hambali. Sekedar membandingkan kalimat kullu ini kan bermakna semua, setiap. Benarkah kalimat semua ini bermakna totalitas? Mari kita bandingkan dengan redaksi hadis yang lain. Karena tadi kalimat kul itu dari hadis. Kita bandingkan dengan hadis juga. Contohnya hadis sahih riwayat Ibnu Hibban, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu diciptakan dari air, kata Rasul. Ini hadis sahih. Benar nggak segala sesuatu diciptakan dari air? Apakah kalimat kullu ini memang semua atau sebagian? Karena kalimat kullu dalam hadis tadi ulama menjelaskan kullu di sini ada kullil ba'di, semua tapi untuk sebagian, bukan semua secara total. Begitu juga dalam hadis ini,
sama menggunakan kalimat kul, tapi maknanya sebagian. Kullu syai'in khuliqa minal ma'. Ini hadis sahih. Pertanyaannya, kalau segala sesuatu diciptakan dari air, apakah malaikat diciptakan dari air? Dari apa, Pak? Malaikat dari cahaya. Jin dari apa, Bu? Dari api. Berarti hadis ini salah. Padahal hadisnya berbunyi segala sesuatu diciptakan dari air. Jin dan malaikat itu termasuk kalimat masuk kepada syai', sesuatu. Kok berarti hadis ini salah? Tidak, hadis ini tidak salah. Hadis ini berbicara dalam satu komunitas. Kullu syai'in, segala sesuatu diciptakan dari air. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini yang nampak diciptakan dari air. Adapun yang tidak nampak bisa berbeda. Malaikat dari cahaya, jin dari api. Maka kalimat kullu di sini tidak semua makhluk, tetapi sebagian makhluk dalam satu komunitas tertentu, yaitu alam dunia yang lain. Yang kedua, kullu muskirin khamr. Ini juga hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan itu khamr. Lalu apakah betul setiap yang memabukkan khamr? Tidak. Ternyata tidak semua yang memabukkan termasuk kepada definisi khamr. Misalkan barang-barang farmasi, obat-obatan, banyak yang memabukkan, tapi bukan jenis khamr. Kecubung memabukkan, tapi bukan khamr. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kullu khamrin haramun. Setiap khamr itu haram. Ternyata tidak semua khamr haram. Betul nggak? Dalam satu kondisi khamr tidak haram. Misalkan kita sedang makan di rumah makan, di hadapan kita tidak ada air putih, kita sedang makan sendiri, adanya khamr, bir, sempai, whisky. Leher kita seret. Kalau kita tidak minum bir yang ada di depan kita, kita akan mengalami masalah. Maka dalam kondisi ini kita boleh minum sekedar mengalirkan apa yang mampet di leher kita, tersedak, nyangkut, seret di leher kita. Maka dalam kondisi ini bir menjadi boleh, menjadi haram. Berarti tidak semua bir itu semua kondisinya haram. Orang gila minum bir tidak ada masalah. Orang yang dipaksa tidak masalah dihukumi dalam agama. Pingsan, anak kecil, artinya kalimat kullu di sini ada pengecualian, tidak semua secara totalitas. Seperti katakan Syekh Ibnu Utsaimin, secara redaksi hadis dibandingkan dengan hadis yang lain tidak dibenarkan, tidak benar definisi kullu itu totalitas. Lalu yang ketiga, kalimat kullukum ra'in, hadis Sahih Bukhari sekarang. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpin. Nabi bersabda kepada semua orang, bahkan kepada umatnya. Tapi ternyata pada prakteknya tidak semua kita pemimpin. Anak kecil tidak masuk dalam definisi pemimpin dalam hadis ini. Padahal Nabi mengatakan kullukum, setiap kalian yang ada di sini. Di situ ada anak kecil, di situ ada umat Rasul, di situ juga ada orang gila. Bukan definisi pemimpin. Di situ ada orang pingsan. Artinya kalimat kul di sini itu dibatasi. Terakhir, sebelum kita merambah kepada barangkali tanya jawab, kita bandingkan dengan firman Allah. Kalau ini dengan hadis, sekarang dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 70, 79, surah ke-18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menggunakan kalimat kullu. Apakah kalimat kullu dalam firman Allah juga bermakna totalitas? Ternyata tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Cerita tentang perahu rakyat miskin yang dibolongin, dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Alasan Nabi Khidir mengatakan, kenapa itu perahu kau rusak? Pertanyaan dari Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, wa kana wara'ahum, di belakang mereka malikun, raja, penguasa, ya'khudhu, yang akan mengambil kulla safinah,
Yahudu merampas setiap perahu secara gosok. Ternyata raja ini tidak mengambil semua perahu. Yang diambil hanya perahu-perahu yang bagus. Padahal redaksi firman Allah ini menggunakan kalimat Yahudu kulla safinatin qasba, mengambil setiap perahu, mengambil semua perahu. Ternyata yang diambil hanya perahu yang bagus, perahu yang jelek ditinggalkan. Artinya kalimat kullu dalam firman Allah sekalipun tidak bermakna secara totalitas tanpa pengecualian. Belum lagi dalam firman Allah yang lain seperti inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Tentang Ratu Balqis, Nabi Sulaiman mengatakan Balqis itu utiyat min kulli syai'in, diberikan segala sesuatu oleh Allah. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kerajaan Nabi Sulaiman, masih jauh lebih kecil kerajaan Ratu Balqis. Tapi Allah menggunakan redaksi utiyat min kulli syai', diberikan segala sesuatu. Ternyata tidak segala sesuatu, masih lebih kalah dari kekuasaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya, pendekatan secara fakta. Kalau tadi secara dalil, hadis kita bandingkan dengan hadis, karena redaksinya hadis. Lalu dengan Al-Quran, lalu dengan fakta. Misalkan rakaat sholat tarawih, ini cukup panjang. Ternyata para sahabat Nabi dalam melakukan sholat tarawih itu beragam. Ada yang 11 rakaat. Dalam riwayat-riwayat hadis, 40 riwayat hadis dari sanad yang berbeda berbicara tentang sholat tarawih para sahabat Nabi. 40 riwayat menjelaskan rakaat, bilangan rakaat para sahabat yang berbeda-beda. Ada yang 11 rakaat dengan 3 witir, 13 rakaat di dalamnya 3 witir, 17 rakaat di dalamnya 3 witir, 23 rakaat di dalamnya 3 witir. Yang 23 ini yang oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dijadikan patokan untuk sholat berjamaah kaum muslimin di era beliau. Ketika kaum muslimin sholatnya mojok kanan, mojok kiri, lalu dibilang Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, alangkah indahnya jika kaum muslimin kita satukan dalam satu imam. Lalu Ubay bin Ka'ab memimpin. Hingga Sayyidina mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, inilah bid'ah yang baik, inilah sebaik-baiknya bid'ah di masa beliau ini. Lalu ada sementara kita kaum muslimin mengatakan, oh itu bukan bid'ah Ustaz, karena Rasul melakukan sholat tarawih. Betul, Rasul melakukan sholat tarawih, tetapi sholat tarawihnya Rasul cuma 3 malam. Malam yang keempat Rasul tidak keluar, Rasul keluar ketika sudah subuh. Maka sholat tarawih berjamaahnya yang keempat, hari kelima, keenam, sampai hari ke-30 itu bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan itu. Begitu juga dengan mengedepankan waktu. Rasulullah sholat tarawih itu pertengahan malam hingga menjelang subuh. Sayyidina Umar beristihad sholat tarawih setelah Isya. Pengedepanan waktu sholat tarawih oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini bid'ah. Makanya beliau mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ada sementara kaum muslimin yang mengatakan, oh itu Ustaz bid'ah lughawiyah, bid'ah bahasa. Kalau dikatakan bid'ah bahasa, apakah Anda juru bicara Sayyidina Umar? Sehingga menafsirkan itu bid'ah bahasa. Padahal Sayyidina Umar melakukan hal yang berbeda dari Rasulullah SAW. Di sini bukan kita bermaksud mencari perbedaan, tetapi mari kita cari titik temu keragaman hingga umat bisa bersatu, hingga kita bekerja bisa optimal. Kan kalau ngurusin kita aja kerjaan bisa terbongkar ya, betul? Ya. Nah ini berangkat dari hal semacam ini, sengaja kita kupas masalah bid'ah ini bukan tujuan memecah, justru mencari titik temu. Ternyata ada titik temu antara sementara orang yang berbeda dengan sementara orang yang berbeda. A paham B, ada titik temu. Misalkan dalam sholat tarawih ini, fatwa
Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Abdullah bin Jibril menegaskan hal yang sama. Bahkan di antara para sahabat Nabi banyak yang sholat tarawihnya 39 rakaat. Di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, sholat tarawih di Masjid Nabawi bertahun-tahun di era mazhab Imam Malik itu 39 rakaat. 36 rakaat tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Makanya dalam mazhab Imam Malik lebih mengedepankan bahwa sholat tarawih itu yang utama adalah 39 rakaat. Kata mazhab Maliki, apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di Madinah itu yang mendekati kebenaran. Karena landasan mazhab Syafi'i ada namanya kaidah amal ahli Madinah. Perbuatan ahli Madinah dari para sahabat Nabi menjadi salah satu landasan hukum. Tidak mungkin sahabat Nabi melakukan itu dari hasil karya mengarang-arang, membuat-buat, mengada-ada. Tentu mereka kata mazhab Maliki melakukan itu berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasakan dan mereka simpulkan setelah mereka hidup bersama Rasulullah atau ketika mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang sholat tarawihnya 47 rakaat dengan 11 witir. Bahkan dalam beberapa literatur Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Utsman sholat tarawih 100 rakaat. Imam Malik dalam kitab-kitab fikih termasuk dalam Tabaqat Al-Hanabilah disinggung sholat malamnya 300 rakaat, bahkan 600 rakaat. Sholat malam Imam Malik 600 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah Nabi secara kasat mata melakukan sholat 600 rakaat? Berarti ini Imam Malik ahli bid'ah. Lalu Imam Syafi'i sholat malamnya 300 rakaat. Imam Ahmad sebelum jatuh sakit kena penyakit liver, sholat malamnya 300 rakaat, setelah kena liver 150 rakaat. Berarti semua imam mazhab ini ahli bid'ah. Kita yang ikutin semuanya masuk neraka kalau begitu. Nah, ini tidak seperti itu pemahamannya, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup panjang fatwa Syekh Ibnu Jibril. Di antaranya menyampaikan bahwa fatwa ini menjelaskan Ubay bin Ka'ab kalau sudah masuk malam ke-20 beliau mimpin sholat berjamaah. Tetapi pada bilangan rakaat ke-20 beliau izin pamit untuk mengerjakan qiyamul lail atau sholat tarawih di rumahnya. Kalau kita hitung dari habis Isya, misalkan sholat tarawih di masa itu jam 9, nah Sayyidina Umar 23 rakaat. Misalkan 20 rakaat ini 2 jam, jam 9, jam 10, jam 11. Lalu Ubay bin Ka'ab dari mulai jam 11 melanjutkan qiyamul lail, karena qiyamul lail kata lain dari tarawih. Menurut pendapat yang rajih. Itu di bulan Ramadan. 11 berarti 1 jam 10 rakaat. Karena 2 jam 20 rakaat. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Berarti ditambah 40 rakaat. Ubay bin Ka'ab sholat malamnya sekitar 60 rakaat. Setelah beliau memimpin sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi, mengimami para sahabat, beliau izin pamit melakukan qiyamul lail di rumahnya kalau sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Artinya di sini jangan mengatakan sholat tarawih 23 rakaat bid'ah, 11 rakaat sesat. Akhirnya kata para remaja, mendingan duduk-duduk di pinggir jalan. Habis yang sholat tarawih masuk neraka, enakan ini masuk surga. Sholat 23 rakaat katanya tidak dilakukan Nabi. Padahal kata para ulama hadis yang dijelaskan dalam hadis dalam ketika berbicara dengan Siti Aisyah, Nabi tidak sholat malam kecuali 11 rakaat. Kata para ulama hadis menjelaskan ini sholat witirnya Rasul 11 rakaat. Kenapa? Siapa yang nungguin Rasul sholat? Siapa yang hitung-hitung Rasul sholat? Enggak ada yang hitung. Siti Aisyah saja tidak menghitung. Istirahat malam, tidur. Siapa yang tahu Rasul sholat malamnya 11 rakaat? Itu ketika ditanya oleh Siti Aisyah, dijelaskan oleh Siti Aisyah, Rasul
Karena di situ pembahasan dalam Fathul Bari Imam Ibnu Hajar menyinggung keterkaitannya dengan sholat witir. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dalam kenyataannya itu berbenturan. Jadi sholat tarawih yang kedua, dalam kenyataan ilmiah, sholat tarawih 23 rakaat plus witir di Masjidil Haram dan tempat lain. Pada kenyataannya hingga hari ini di Masjidil Haram sholat tarawih 23 rakaat. Di Masjid Nabawi 23 rakaat. Kalau ada yang mengklaim 23 rakaat seperti fatwa Syekh Al-Bani mengatakan sholat tarawih 23 rakaat seperti sholat subuh 4 rakaat, menambah rakaat dengan sholat subuh, berarti haram. Makanya Syekh Al-Bani dikatakan dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, beliau berkomentar ada seorang lelaki bukan pakar hadis, bukan pakar fikih, tidak mengerti fikih, berbicara tentang fikih. Artinya antara ulama Saudi dengan ulama yang satu kelompok pun itu tidak sependapat, saling menyalahkan, terjadi khilafiyah. Makanya alangkah baiknya di sini kita membatasi, saling memaafkan perkara-perkara kecil yang perintilan, yang khilafiyah. Kita kedepankan hal yang wajib, yaitu persatuan, karena tidak akan pernah ada titik temu. Begitu juga dengan sholat tarawih berjamaah yang tadi kita jelaskan, malam keempat di Masjidil Haram. Lalu mengawalkan waktu sholat tarawih, khataman Al-Quran dalam sholat tarawih di Masjidil Haram. Itu ada khatamannya. Dalam satu malam itu harus ada target, berapa juz, apa 1 juz. Ini tidak dilakukan oleh Rasul. Karena Rasul sholat malamnya, tarawihnya bersama para sahabat tidak rampung, hanya 3 malam. Begitu juga ungkapan sholatul qiyam azabakumullah. Mari sholat tarawih, semoga Allah memberi balasan kepada kalian. Ini tidak dilakukan oleh Rasul. Mungkin kalau Rasul di zaman sekarang beda lagi komentarnya. Matikan HP sebelum sholat, tolong matikan alat-alat komunikasi. Nah ini juga istilah yang tidak dilakukan oleh Rasul, karena definisi bid'ah itu apa yang tidak dilakukan Rasul, tidak dicontohkan oleh Rasul. Jadi banyak amalan-amalan bid'ah yang sesungguhnya telah dilakukan oleh umat Islam saat ini. Kalau kita masukkan kepada definisi bid'ah versi hadis tadi, begitu juga dengan inovasi penggeseran tempat sa'i, ini bid'ah, tidak ada di masa Rasul. Jadi tempat sa'i sekarang Bapak Ibu, ini digeser ke sini, diluaskan. Berarti jamaah haji setelah perpindahan tempat sa'i ini menjadi tidak sah sa'inya, karena ini menjadi rukun haji itu kan tawaf, sa'i, dan wukuf, maka menjadi tidak sah. Begitu juga lantai 2 yang tadi disinggung, di zaman Rasul tidak ada. Artinya kalau ini baik, maka sudah dilakukan Rasul. Kenapa itu tidak dilakukan? Apakah Rasul tidak tahu masa yang akan datang? Apakah Rasul tidak punya Tuhan? Rasul maha tahu tentang hal itu. Begitu juga dengan lontar jumroh, daerah Mu'aisiri dan lain sebagainya, itu bukan daerah Mina seperti inovasi tempat tawaf lantai atas, menjadikan daerah Mu'aisiri sebagai tempat mabit di Mina. Daerah Mu'aisiri di masa Rasul itu bukan Mina, bukan tempat mabit, tapi sekarang dimasukkan ke daerah Mina. Maka orang yang berhaji yang mabit di Mina, di daerah Mu'aisiri, menjadi tidak sah hajinya. Ini baru. Artinya di sini jangan kita melabelkan bid'ah kepada saudara kita, tetapi kita sendiri melakukan bid'ah. Kan repot. Lalu membangun tiang lontar jumroh, ini juga tidak dilakukan Rasul seperti ini. Tahun 2004 ketika haji saya yang alhamdulillah saya haji tahun 2004 itu yang ketiga kali, itu melalui tenaga musim haji Departemen Agama, itu tiang lontar jumroh itu sudah selebar ini, itu hampir 10 meter di Bapak Ibu. Mana tadi?
Nah, kenapa Rasul ketika menyambit iblis, oh ditandai ini patok? Kan Rasul bisa melakukan itu. Itu ada perubahan-perubahan. Di masa sebelumnya tiangnya lebih kecil, bundar. Tahun 2004 hampir 10 meter sebesar ini. Ini namanya bid'ah dalam agama. Maka orang yang berhaji bukan hanya dapat surga, tapi justru masuk neraka. Kan repot kalau seperti itu. Kalau kita kembalikan, begitu juga dengan masjid. Belum lagi peci. Pecinya Nabi tidak begini, igal seperti yang nampak di sini. Maka kita sholat pakai celana panjang, pakai baju koko, karena koko ini tradisi asal Cina, baju kiki. Begitu juga Al-Quran, Bapak Ibu. Al-Quran bukan hanya kodifikasinya saja yang tidak dilakukan Rasul. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lainnya merasa khawatir ketika ingin menggandakan Al-Quran, menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf, jangan-jangan ini terlambat. Lalu kata Sayyidina Ali, tidak. Ini bukan masalah bid'ah. Ini bukan penambahan dalam agama. Ini ada dasarnya. Dan ini bagus buat umat setelah kita. Maka Ibnu Mas'ud, sahabat Umar bin Al-Khattab, sahabat Abu Bakar merestui itu. Kemudian khusus di masa Umar bin Al-Khattab dibuat dalam satu mushaf. Bahkan Al-Quran di masa Rasul tidak ada titik dan harokat. Awal man naqadal mushaf, orang pertama yang meletakkan titik dan harokat dalam Al-Quran adalah tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar. Tetapi tabi'in yang hidup bersama sahabat yang hidup bersama Yahya ini tidak pernah mengatakan, wah Yahya, apakah engkau lebih alim dari Rasulullah, mau tambah-tambah itu Al-Quran? Tidak pernah mengatakan itu. Tidak pernah mengatakan apakah engkau lebih bijaksana dari Abu Bakar, apakah engkau lebih alim dari Ali. Tidak mengatakan apa yang engkau lakukan bagus buat umat setelah kita. Artinya kalau kita pengen benar-benar yumnah, Bapak Ibu, baca Qurannya benar-benar yumnah, cari Al-Quran yang gak ada titik, gak ada harokatnya. Atau diapalin kayak Al-Hafiz guru kita, ame botak gak bakal ketemu. Maka kita baca Al-Quran saat ini telah melakukan bid'ah. Berarti kalau begitu umat Islam semuanya masuk neraka. Siapa yang nempatin surga kalau begitu? Karena kullu bid'atin dolar, semua yang bid'ah sesat. 20 dolar dan fitnah, setiap yang sesat di neraka. Jadi banyak benturan-benturan di dalam kehidupan ini. Maka hendaknya kita harus rapihkan definisi bid'ah yang menjadi sumber masalah pertikaian di antara umat Islam itu. Bid'ah yang bagaimana? Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Dulu udah rapi Bapak Ibu, sekarang timbul lagi, jadi masalah lagi. Nah ini di antara contoh-contoh bid'ah. Berikutnya ini cukup karena kalau kita seperti itu nanti akan berimbas kepada pertanyaan, beranikah kita membid'ahkan Imam Bukhari contohnya? Imam Bukhari ketika menulis hadis Bapak Ibu, itu beliau sholat dulu, sholat sunnah dulu, mandi dulu, bahkan mandi, wudhu, sholat sunnah 2 rakaat untuk menulis hadis sahih 1 hadis sahih. Sedangkan di dalam kitab sahih Muslim, sahih Bukhari itu terdapat 7.563 hadis. Artinya sekitar 15.000 rakaat Imam Bukhari sholat dalam rangka menulis hadis. Ada nggak sholat buat menulis hadis ajaran dari Rasul? Berarti Imam Bukhari ini benar-benar ahli bid'ah. Kenapa? Sholat sunnahnya ribuan rakaat, 15.000 rakaat untuk menulis hadis. Berarti Imam Bukhari ahli bid'ah, tidak boleh diambil hadisnya. Tapi justru sementara orang yang membid'ahkan mengambil paling betul hadis Imam Bukhari. Nah ini menjadi PR kita bersama. Berarti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu meminjam bajunya Imam Ahmad muridnya, lalu dibasahi, diperas airnya, diminum karena mengharapkan berkah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau zaman sekarang
wah musyrik nih Imam Syafi'i. Betul nggak? Kan repot kalau seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 1:05. Selebihnya mudah-mudahan bisa kita buka forum tanya jawab. Allah. Jamaah sekalian, tidak berlebihan kalau saya katakan tadi kita akan ta'lim kepada Ustaz Muhayyad, karena ternyata bukan sekedar informasi, tetapi betul-betul yang disampaikan adalah merupakan ilmu bagi kita. Satu poin saja. Selama ini kalau diskusi, oh ada bid'ah, saya sunnah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena mengikuti fikihnya Imam Syafi'i. Loh, kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia nggak menggunakan hadis Bukhari. Nah, kita sekarang dapat informasi. Dikiranya Imam Bukhari itu lebih dulu dari Imam Syafi'i. Itu kan luar biasa, makanya saya bilang, jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau ketahuan salah itu jadi malu banget begitu. Nah, kita mendapatkan ilmu dari beliau. Dari yang dipaparkan itu ternyata jamaah sekalian, orang yang mengatakan bid'ah dengan mengambil dalil hadis kullu bid'atin dolalah itu ternyata juga tidak menjadi kesepakatan ulama. Sebab ulama menjelaskan itu hadis tidak hanya dalam konteks fikih syariat, tetapi dalam konteks akidah. Nah, mengambil dasar hadisnya saja sudah tidak tepat, tidak sepenuhnya tepat, apalagi mengambil hukum-hukumnya. Oleh karena itu, dengan demikian menjadi lega kita. Jangan sampai kita sesak dada dibilang bid'ah itu, lalu kemudian membuat sesuatu yang takut, apalagi menjadi perpecahan. Sebab apa? Kesimpulannya dari uraian Ustaz Barani tadi, tidak semua bid'ah itu hukumnya dhalalah. Begitu saja. Tidak semua bid'ah itu dhalalah. Ada ternyata bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang baik. Nah, bid'ah mana yang baik? Yang seperti kita lakukan, baca Quran, tarawih berjamaah. Jangan sampai berkesimpulan yang 11 dianggap bid'ah, 23 dianggap bid'ah, yang ini dianggap bid'ah. Kalau begitu apa? Ya sudah, ambil aliran tidak tarawih saja. Itu lebih bid'ah lagi kalau kesimpulannya seperti itu. Baik rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, saya banyak pertanyaan, tapi ini nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wakil aja ya, wakil baik. Ustaz, ada satu hal. Mungkin ini pertanyaan mewakili rekan-rekan. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka tidak memecah terjadi perpecah belahan umat ini, memecah belah umat? Apa yang harus kita lakukan sebaiknya apabila kita divonis kawan kita sebagai orang yang melakukan bid'ah? Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya sangat menukik ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dituduh bid'ah? Maka kita mesti merapihkan atau kembali kepada definisi bid'ah itu sendiri. Bid'ah itu apa? Karena contohnya masjid, kita di masjid lantai 2 ini nggak ada di masa Nabi. Masjid di masa Rasul seperti ini, Bapak Ibu. Ini rekaan para ahli sejarah. Ini masjid di masa Rasul. Ini rumah Siti Aisyah di sampingnya. Ya, ini rumah Saudah. Nah, masjid di masa Rasul itu tidak ada menaranya, tidak ada kubahnya. Kubah dan menara itu ditradisikan di masa raja namanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed Asani pada tahun 1453. Tapi anehnya Bapak Ibu, Sultan Mehmed Asani yang mentradisikan bid'ah, karena gereja Hagia Sophia diminta oleh Sultan Mehmed Asani untuk menjadi masjid. Turunkan tiang-tiang salibnya, turunkan gambar-gambar Bunda Marianya, biarkan kubahnya, biarkan menaranya. Maka sejak saat itu masjid berubah menjadi tradisi. Uniknya, orang yang mentradisikan budaya bid'ah ini dijamin oleh Rasul sebagai sebaik-baiknya pemimpin. Dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Tabrani mengatakan Rasul, la tuftahan al-Konstantinia, sebaik-baik
daerah Konstantinopel ini nanti akan dibebaskan, akan dimerdekakan, akan diislamkan. Kata Rasul, amiruha, sebaik-baik pemimpin dia orangnya, dan sebaik pasukan adalah pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Matematik kita yang menjadi seakan bertolak belakang. Kok bisa orang yang mentradisikan kubah masjid, orang yang mentradisikan menara masjid, orang yang mentradisikan mihrab itu ruangan depan untuk imam, itu di masa Nabi tidak ada mihrabnya, kok dipandang oleh Rasul sebagai sebaik-baiknya pemimpin? Berarti itu bukan bid'ah. Nah, jika kita dituduh bid'ah, maka harusnya kita juga bertanya, apakah Anda tidak melakukan bid'ah? Definisi bid'ah apa yang Anda tuduhkan kepada saya? Karena nanti akan terbentur oleh orang tersebut. Anda telah melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Kita kembalikan. Bid'ah itu, kalau dia menjawab, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul. Nah, Anda melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, berarti Anda pelaku bid'ah. Kalau tidak ada di masa Rasul masih luas. Kasarnya, muka lu aja nggak ada di masa Rasul. Nah, ini repot. Jadi mukanya muka ahli neraka loh ini. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itu. Jadi hendaknya kita saling memaklumi. Itu perkara yang tidak akan pernah selesai. Muhammadiyah itu sudah bagus, sudah mengkultur. Mereka tidak setuju dengan satu amalan, cukupkan untuk diri sendiri, tapi tidak mencaci maki orang lain. Kenapa? Karena dalam Sahih Bukhari dikatakan sibabul muslimi fusukun, mencaci maki, menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan orang Islam itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya atau membunuhnya adalah kekafiran. Jika kita menyalah-nyalahkan orang Islam, itu termasuk dalam hadis ini suatu amal kefasikan. Kita dikategorikan oleh Rasul, dimasukkan sebagai orang fasik yang tidak menjalankan syariat Islam. Demikian Allah. Kalau begitu Ustaz, barangkali supaya jadi pegangan kita, mohon diberikan definisi yang singkat tapi cukup menjadi pegangan. Sebab dari definisi tadi itu kelihatannya belum bisa menjadi pegangan. Apakah yang disebut bid'ah itu jadi perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul? Apakah yang disebut bid'ah itu perbuatan yang tidak dicontohkan Rasul, atau ibadah yang tidak punya dasar hukum? Nah, betul. Menurut para ulama, bid'ah itu adalah amalan yang tidak ada di masa Rasul, amalan yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi bid'ah itu adalah segala sesuatu amalan dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar atau dalil dalam agama. Itu namanya bid'ah. Tidak sejalan dengan dalil yang lain. Contohnya begini, Maulid Nabi. Maulid Nabi memang tidak dilakukan oleh Rasul, tetapi ini sejalan dengan firman Allah. Misalkan dalam surah Maryam ayat 5 dikatakan wassalamun alaihi, dan keselamatan untuk Nabi Isa yang mawulida, pada hari dia dilahirkan. Salam ini bermakna kehormatan, keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan. Maka kalau Nabi Isa saja hari kelahirannya dalam Al-Quran ditegaskan dihormati, dimuliakan oleh Allah, kenapa Nabi kita tidak boleh? Padahal Rasul kita jauh lebih mulia dari Nabi Isa. Kenapa dikatakan jauh lebih mulia? Rasul kita pemilik syafaat uzma, syafaat kubra, syafaat terbesar. Ketika para nabi yang lain angkat tangan, bukan saya, tapi Rasul datang, didatangi oleh umat manusia. Rasul mengatakan analah, akulah orangnya, pemilik syafaat terbesar ini, wala fakhra, dan ini bukan kesombongan, kata Rasul. Artinya kalau Nabi Isa saja dimuliakan, dihormati hari kelahirannya, kenapa kita menghormati kelahiran Rasul menjadi dilarang? Apa bedanya dengan menghormati kelahiran salah seorang ulama? Misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada memperingati pekan kelahirannya seminggu, itu boleh. Lalu juga
Saya dulu Utsaimin ada museumnya. Di Saudi itu ada museum, ada kacamatanya, ada kitabnya, ada jubahnya, ada pulpennya. Giliran menjaga peninggalan Rasul nggak boleh. Mana lebih mulia, bayangkan. Nah ini harusnya ketika itu boleh, ini juga tidak menjadi masalah. Bahkan Rasul jauh lebih mulia. Maka bid'ah yang dimaksud bid'ah adalah bid'ah yang tidak ada dasar hukumnya, baik dari Al-Quran maupun hadis, atau tidak sejalan dengan dalil-dalil agama. Para ulama begitu. Kalau itu ada dalilnya, ada dasar hukumnya, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan Sunnah, itu sesungguhnya bukan bid'ah. Demikian Allah. Jamaah sekalian, legalah kita. Jadi kawan-kawan yang masih memendam di dadanya, ingin mengintai sesama kawannya untuk mencari mana yang kira-kira bid'ah lalu akan dikatakan bid'ah, maka hendaknya mulai sekarang kita rubah. Kita tanya dulu. Kalau kita sayang sama kawan kita, jangan segera dituduh bid'ah. Sebab tadi ada sibabul muslim musuh. Orang yang mencaci maki sesama muslim itu adalah perilaku kefasikan. Padahal Al-Quran juga menyatakan bisa disebut musuh ba'dal iman. Kata-kata fasik itu justru setelah beriman itu adalah satu gelar, satu nama yang paling buruk. Nah, kalau kita sayang sama kawan kita, maka kita tanya dulu, Anda kok melakukan seperti ini, ada dasar hukumnya enggak? Ada, selesai sudah. Karena apa? Bid'ah itu bukan hal yang tidak dicontohkan Nabi. Bukan hanya itu definisi bid'ah. Bid'ah itu adalah melakukan amal yang tidak punya landasan syariat. Asal punya landasan syariat, itu berarti tidak bid'ah. Nah, nanti ke depan yang disebut landasan syariat itu apa? Apakah tekstualnya? Apakah makna esensinya? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terakhir saya ingin menyampaikan, sementara saudara kita yang muslim yang sering mempermasalahkan masalah bid'ah ini suka membagi bid'ah kepada dua. Bid'ah duniawiyah, ada bid'ah diniyah. Bid'ah yang duniawi seperti ya, HP, televisi, mikrofon, speaker, itu duniawi. Itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu adalah bid'ah diniyah dalam urusan agama. Nah, yang saya ingin sampaikan, pembagian bid'ah kepada dua jenis bid'ah ini juga bid'ah itu sendiri. Kenapa? Nabi tidak membagi bid'ah kepada dua itu. Nabi kalimatnya umum, semua yang baru bid'ah, semua yang bid'ah sesat. Maka pembagian bid'ah semacam itu pun adalah penafsiran yang bid'ah. Maka hendaknya saling memahami. Wallahu a'lam. Jadi sesama pelaku bid'ah tidak boleh saling mencaci. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, sampai ketemu pertemuan yang akan datang. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.